Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimahumullah, monggo kita awali ngaji kita dengan baca Quran surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, sehingga kita yang beramal soleh ngaji itu bisa membawa kebaikan juga untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah juga kita niatkan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tardha anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makalah yang ke Saminatu Asyrota 18. Makalah yang ke-18. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jam'il mali, sesungguhnya dalam hal mengumpulkan harta itu, inna fi jam'il mal, sesungguhnya dalam hal mengumpulkan harta, khamsatu asya'a, itu ada 5 hal. Khamsatul asya'a al-ana'a, ada 5 hal yang dianggap hina atau tercela. Al-ana'a ay adzillata, jadi dianggap tercela. Apa saja 5 hal yang terkait dengan masalah mengumpulkan harta benda yang dianggap tercela? Yang pertama, aku ulangi mali. Khamsatu asya'a al-ana'a fi jam'ihi. Jadi yang dianggap mengumpulkannya itu dianggap hal yang tercela, ada 5 hal. Yang pertama yaitu asyghul wasyghlu an dzikrillah. Jadi kalau tadi khamsatu asya, maka yang pertama asyghlu. Tapi kalau tadi bacanya nasab khamsata, maka wasyughla. Wasyughlu an dzikrillahi ta'ala. Yang pertama yaitu orang akan disibukkan dilalaikan dari ingat kepada Allah, ya, sebab nyari harta terus. Jadi yang pertama itu ya, kalau orang itu sibuk yang dicari harta, memikirkan harta, yang dipikirkan ya otomatis maka dia akan sibuk
dengan kesibukan yang lupa wasyughlu an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Sibuk mencari harta ya otomatis lupa zikirnya kepada Allah. Nah, karena itu misalnya kalau jenengan sibuk mencari, usahakan ya tidak termasuk kategori ini, sehingga mengumpulkan tapi sambil tetap banyak berzikir. Wal khaufu min salibihi. Yang kedua yaitu wal khaufu min salibihi wasariqihi. Ada ketakutan, khauf wal khaufu, dan adanya rasa takut min salibihi wasariqihi terhadap orang yang akan mencurinya, akan mengambilnya atau merampasnya. Orang yang merampasnya atau wasariqihi, dan yang mencurinya. Jadi orang kalau yang dikejar harta, yang dikumpulkan itu harta benda, kan mesti ketakutan, kekhawatiran. Khawatir dicuri orang, khawatir ditipu, atau khawatir digelapkan oleh orang yang dipercayainya misalnya. Jadi ada kekhawatiran hartanya akan dicuri, dirampok. Wal khaufu min salibihi wasariqihi. Kemudian wahtimalu ismil bakhili. Nah ini yang berikutnya, orang yang pekerjaannya numpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta itu, dia akan mendapatkan label, panggilan, sebutan bakhil. Si bakhil, orang yang kikir, linafsihi, untuk dirinya. Jadi kalaupun padahal orangnya dermawan, tapi kadang kan, wah kalau ada orang senangnya numpuk-numpuk harta, itu ya julukannya biasanya bakhil. Wa mufaraqatus sholihin. Yang berikutnya adalah dia akan jauh, terpisah dengan orang-orang soleh, min ajlihi, ay min ajli khidmatil mal, sebab dia sibuk dengan ngurus hartanya. Sehingga mungkin gambaran dalam kitab ini itu ya tidak sempat untuk ngaji, kumpul orang-orang soleh, gak sempat ke majelis zikir, tidak sempat untuk bersama-sama orang soleh di masjid atau di majelis zikir, di majelis ilmu, karena ya sibuk dengan urusan harta benda. Nah, jadi itu yang dianggap ada 5 hal yang bisa dianggap hal yang tercela dari karena ngurus harta benda saja. Jadi yang pertama yaitu dia akan disibukkan ngurus harta sehingga lupa zikir kepada Allah. Yang kedua, dia akan dihinggapi khawatiran, ketakutan untuk kehilangan hartanya, dirampok orang, dicuri. Kemudian dia akan dapat panggilan, julukan orang yang bakhil. Dan wa mufaraqatus sholihin, terpisah jauh dari orang soleh ya karena sibuk, min ajlihi, karena sibuk ngurus hartanya itu. Nah, itu kalau versi kitab ini. Mungkin ada yang gak cocok ini,
Saya ini ya senang kerja keras, nyari harta. Tapi ya nggak lupa dzikir, wah itu ya lebih bagus. Tapi ya sregep ngaji, ya, kumpul orang soleh, ya. Ya lebih bagus. Apalagi kalau misalnya memang pekerjaannya menghasilkan banyak harta, tapi ya tidak banyak menyita waktu misalnya. Karena bayangannya dulu kan orang kerja itu kalau dalam hadis ini kan disampaikan Nabi itu dalam kondisi orang kalau mengumpulkan harta ya sebentar lagi pergi berdagang, bawa kafilah dengan dagangan yang banyak, berbulan-bulan kan, berminggu-minggu baru kembali, sudah sibuk lagi. Jadi kan pada saat itu ya orang yang suka mengumpulkan harta bayangannya seperti itu. Tapi saat ini bisa saja kondisinya lebih bagus. Kenapa? Karena bisa saja di rumahnya, karena usahanya sendiri di rumah saja, dikendalikan dari rumah. Tinggal bagaimana kita ini agar jangan sampai beraktivitas mencari rizki itu tidak lupa kepada sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi tafrihihi, ya, ini berikutnya. Dan dalam hal meninggalkan harta itu khamsatu asya'a. Demikian juga kebalikannya. Ketika orang meninggalkan kesibukan mengumpulkan harta. Wa fi tafriqihi, dan dalam hal meninggalkan atau memisahkan diri dari harta benda. Itu khamsatu asya'a, juga ada 5 hal. Kalau tadi mengumpulkan ada 5 hal juga dampaknya. Lah kalau orang meninggalkan harta benda ya juga ada 5 hal yang dianggap baik ini. Yang pertama yaitu rohatun nafsi, waktu yang senggang, kesenggangan waktu atau kesenggangan dirinya dari sibuk mencari harta itu. Jadi ya otomatis karena pengangguran misalnya, otomatis ya gak disibukkan mencari harta. Rohatun nafsi ai al badani, jadi maksudnya badannya ini yang gak sibuk mintolabihi, dari mencari harta. Ya otomatis pengangguran misalnya. Wal farogu lidzikrillahi. Nah kalau gak banyak sibuk mencari harta tadi, maka dia punya waktu yang longgar, banyak kesempatan lidzikrillahi, untuk zikir kepada Allah. Jadi kalau berbahagialah, maka nggak perlu susah. Kalau misalnya kok masih nganggur ini, belum ada job kerjaan, maka alhamdulillah saya lebih banyak waktu zikir kepada Allah, waktu untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau jenengan yang sudah pensiun, alhamdulillah. Masalahnya itu kan wis nganggur, yo lali pisan. Nah ini parah. Masalahnya di situ. Jadi sudah waktunya longgar, tapi juga terbuang, bahkan lupa kepada Allah. Ini ya parah. Jadi idealnya orang kalau nggak sibuk kerja ya sibukkan untuk mencari akhiratnya lah gitu. Jadi ini jangan sampai kita jadi yang parah, sudah tidak beraktivitas untuk mencari
harta benda, menafkahi keluarga, tapi kemudian waktunya habis juga lah ini. Lupa kepada Allah, wah ini parah. Jadi wal faraghu li dzikrillah, dia punya waktu yang kesempatan yang luas, yang waktu yang lebih banyak untuk ingat kepada Allah min hifdihi, daripada menjaga hartanya. Dari kan tidak punya harta, apa yang diurusi dijaga. Idealnya ya harus banyak ibadah kepada Allah. Nah kalau sudah gak punya harta, gak ada, otomatis yang ketiga wal amnu min salibihi wasarikihi, aman, tidak ada khawatir dari orang yang akan merampok atau mencurinya. Dia curi apa, wong hartanya nggak punya, ya kecelik. Kalau ada pencuri masuk rumahnya nggak ada apa-apa. Nah ini orang yang tidak punya apa-apa itu ya ada untungnya, nggak sibuk menjaga hartanya, tidak ada ketakutan. Jadi ada orang yang mengikuti manhaj ini, pola pikir seperti ini. Dia memang tidak ingin punya banyak harta. Kenapa? Ya nanti supaya hisabnya enggak lama-lama kan. Kemudian berikutnya waqtisabu ismil karimi li nafsihi, dia akan mendapatkan sebutan orang yang mulia. Jadi dirinya mendapatkan sebutan orang yang mulia, orang yang zuhud mungkin, orang yang enggak serakah. Tapi bisa jadi kalau orang sekarang kalau kelihatan miskin enggak punya harta ya bukan orang yang mulia, ya mungkin gembel atau diremehkan. Makanya nanti ada pilihan-pilihan sebenarnya. Kita mau milih yang model seperti tadi, banyak hartanya tapi hinggapi ketakutan, atau milih yang ini, nggak punya harta sehingga nggak punya ketakutan, atau punya harta banyak tapi ya nggak ada ketakutan karena merasa bahwa hartanya adalah karunia Allah. Kalau mau diambil lagi oleh Allah dengan cara apapun ya terserah lah, ini kan lebih bagus. Wa musahabatus solihina, dan yang terakhir yaitu memiliki banyak waktu untuk bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh. Kenapa ya? Karena pengangguran. Lah masalahnya sekarang itu kan banyak nganggurnya tapi nggak mau berangkat ke majelis taklim, majelis zikir ya termasuk tadi tuh remek dunia akhirat. Jadi idealnya kalau kita misalnya oleh Allah diberikan kok tidak banyak hartanya, maka kita upayakan kita ini lebih banyak bergaul dengan orang soleh karena waktunya longgar, hadir dalam setiap majelisnya, kumpul bersama orang soleh di majelis zikir, minimal ya setiap jamaah 5 waktu kan tidak pernah tertinggal. Lah yang parah itu kan nganggur 5 waktu juga enggak berjamaah. Nah ini ya itu yang parah, ini sudah naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita kalau misalnya diuji oleh Allah enggak banyak harta, maka kita bisa ngambil hikmah ini. Ya kalau ditanya enggak banyak hartanya, ya alhamdulillah. Jadi tidak khawatir dicuri orang.
nggak khawatir dirampok orang. Nah, kemudian kalau nggak banyak hartanya, nganggur banyak anggurnya, alhamdulillah bisa istiqomah jamaah, bisa istiqomah ngaji misalnya, bisa istiqomah majelis dzikir. Ya, sehingga kalau kita mungkin dianggap rugi di dunianya karena miskin, jangan sampai kemudian miskin juga di akhirat tadi. Syukur-syukur dua-duanya fit dunya hasanah yang kita mintakan itu. Wa fil akhirati hasanah, ya hartanya banyak, cukup, bahkan lebih. Tapi kemudian akhiratnya itu, amal akhiratnya juga lebih banyak lagi. Nah ini yang sukses itu, sukses dunia akhirat. Tapi misalnya kok kita ini tidak diberi harta dunia, ya kita lebih banyak tadi itu bersyukur, kita manfaatkan, lebih banyak mengingat Allah, lebih banyak kumpul orang soleh, dan kemudian merasa aman, damai, tidak khawatir maling, nggak khawatir rampok, nah itu ya. Tidur di mana saja, di emperan masjid, tadi ya mana. Tapi kalau hartanya banyak kan, apalagi dompetnya tebel tinggi di masjid, tas isi uang banyak ya, ditekepi pun hilang misalnya. Nah, jadi ada ketakutan. Sehingga sebenarnya kita bisa memilih itu tadi. Kalau ada kok diberikan oleh Allah hidup itu banyak hartanya, ya kita upayakan jangan sampai itu melupakan kita kepada zikir kepada Allah. Jangan sampai itu menyebabkan kita dihinggapi ketakutan terus, sehingga sibuk menjaga harta itu. Karena itu Sayyidina Ali ketika ditanya ayul afdol, al-mal awil ilmu, mana yang lebih utama wahai Sayyidina Ali, harta atau ilmu? Ya Ali jawabnya al-ilmu afdol, ya ilmu lebih utama. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Jawaban Ali, kalau kamu punya ilmu, kamu dijaga oleh ilmu. Tapi kalau kamu punya harta, kamu yang sibuk menjaga hartamu. Jadi ada 10 orang tanya satu pertanyaan, jawabannya Ali semua al-ilmu afdol. Di antara alasannya tadi. Kemudian idza anfaqta minal ilmi, idza anfaqta minal mal fa innahu yanqusu. Kalau kamu punya harta, kamu menafkahkan, dibagikan, ya berkurang. Wa idza anfaqta minal ilmi yazidu. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu berikan, ditularkan, ilmunya pasti bertambah. Nah, ada lagi jawaban Sayyidina Ali itu, kalau orang punya harta maka dia akan dijuluki orang yang kikir. Tapi orang yang punya ilmu akan dijuluki dengan panggilan-panggilan yang terhormat, yang mulia. Nah, gitu. Dan banyak lagi, karena ada 10 pertanyaan. Di antaranya lagi, kalau orang punya harta itu warisannya Korun, warisannya Fir'aun. Tapi kalau ilmu itu adalah warisannya para nabi. Nah, jadi ini jawaban Sayyidina Ali terkait harta itu. Makanya Sayyidina Ali itu ya terkenal sahabat memang miskin. Tapi ya sejak dulu kalau miskin itu diremehkan. Jadi Sayyidina Ali itu memang pernah diprotes orang. Ketika zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu enggak pernah diprotes oleh sahabat-sahabat seperti Ali. Padahal Sayyidina Ali sudah disampaikan oleh Nabi, kalau Nabi itu gudangnya ilmu, maka Ali adalah babuhu, pintunya. Tapi karena Ali tadi itu miskin tadi itu,
itu diprotes sih. Termasuk ya pada saat itu akhirnya terjadi konflik sesama muslim itu karena diantaranya ahli ini ya hidupnya miskin. Bahkan ketika mau dinikahkan dengan Fatimah oleh Nabi dulu kan Ali itu gak punya apa-apa. Beliau gak punya apa-apa. Akhirnya coba baju perangmu ada enggak? Itu jadi mas kawinnya. Ini Sayyidina Ali. Jadi saya kira ini dulu. Jadi kalau kita ini bisa milih itu tadi. Pilih yang mengumpulkan harta tapi berdampak negatif atau tidak punya harta dan dampaknya positif yang 5 tadi. Atau pilih yang ketiga, nah aja di sini. Hartanya banyak tapi kemudian tetap mendapatkan yang positif tadi. Hartanya banyak, pekerjaannya ya banyak. Mungkin kalau punya usaha, usahanya ya bercabang-cabang. Tapi itu tidak melalaikan dirinya kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun ada ketakutan karena merasa bahwa ini pilih Allah kalau mau diambil. Dicuri orang pun ya itu akan menjadi amal soleh. Nah, itu bagus. Karena harta yang kita miliki kalau kita kemudian diambil orang itu sudah menjadi amal soleh kita. Jangankan harta, kita menanam pohon mangga atau pohon apa buah, kemudian itu dicuri burung atau binatang, codot atau apa, itu jadi amal soleh. Apalagi dimakan orang karena itu jenang nandur jambu ngarepe omah kae tuwa dienteni ulan-ulan diblongsongi dicuri. Gergeten wis tebang nyai, wis gergeten. Nah, ini keliru. Padahal mestinya kalau dicuri orang, alhamdulillah, ini saya sudah berbuah, beramal soleh ini. Walaupun agak dongkol. Nah, ini kalau ikhlas itu jadi ada hadisnya. Siapa yang menanam pohon itu, tanaman, kemudian buahnya itu dimakan, diambil al-insan au hayawanat. Itu menjadi sodako baginya. Tapi nanti kalau semer pirang ke pirang dia. Jadi nandur pelem ngarepe omah. Uwa pertama sudah buah pertama sudah ditunggu kan bertahun-tahun ini. Mungkin 5 tahun. Wah, uwa sak dompol. Diblongsong. Wayahe mateng dicukup arek-arek iku. Langsung esuk ditebang. Nah, ini kan rugi, sudah waktunya buah. Padahal kalau ikhlas, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok tambah banyak, sehingga sodakonya tambah banyak. Anggap saja enggak sibuk mencarikan panitia untuk membagi. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan